Selamat mendengarkan. Istriku sangat hebat dalam segala hal, dan aku dibuat jatuh cinta setiap detiknya. My beloved husband. Menjelang sore hanya kalimat itu yang Sheila pikirkan. Dia menggenggam ponselnya erat-erat. Caption yang Natalia gunakan di unggahan terbarunya adalah kalimat Zian yang mendadak viral setelah menjadi pembicara seminar tadi pagi. Lagi dan lagi Natalia membuat seluruh wanita di negeri ini merasa iri, termasuk Sheila sendiri. Dia menghela napas panjang, hatinya mendadak sakit kala melihat foto pernikahan yang Natalia unggah 1 jam yang lalu. Berbagai pujian dan doa baik Sheila baca dengan teliti. Lihatlah, bahkan seluruh dunia merestui hubungan mereka, sementara dia, sebatas istri yang Zian rahasiakan, dan dinikahi atas dasar kasihan. Sakit, tapi itu faktanya. Pandangannya mulai kabur manakala mata Sheila semakin mengembun. Dia lupa jika sekarang tidak sendirian. Hatinya sebagai wanita tidak bisa terima, hingga tanpa sadar, isakan tangis tidak lagi bisa dia tahan. Sheila menggigit bibirnya berusaha menahan agar Zian tidak menyadari tangisnya. Wanita itu menoleh, pintu kamar mandi masih tertutup, yang artinya Zian masih mandi. Untuk sesaat dia tidak ingin munafik. Air matanya ingin bicara dan mengutarakan seberapa sakitnya. Ya Tuhan, kenapa sesakit ini berbagi? Tidak pernah Sheila bayangkan bahwa rasanya akan sesakit ini. Sejak awal menjalani pernikahan itu, dia sudah berusaha membentengi hatinya untuk tidak mencintai Zian terlalu dalam. Akan tetapi dia seakan terperangkap janjinya sendiri. Hari ini dia tidak sekuat kemarin. Tadi saja ketika Zian dikerumuni banyak wanita, dia seakan tidak rela. Wanita itu terus menangis hingga tangan kekar itu mendekapnya dari belakang. Zian. Cepat-cepat Sheila menghapus air matanya. Aroma khas tubuh Zian dan tetesan air akibat rambut yang masih basah itu membuat Sheila tersadar dari lamunannya. Kenapa? Apa aku menyakiti hatimu hari ini? Tanya Zian lembut seraya mengecup pelan punggungnya. Tidak, jawab Sheila masih terisak. Zian membalikkan tubuhnya agar bisa menatap kebohongan yang sang istri sembunyikan dari matanya. Katakan, apa yang membuatmu menangis sampai ingusan begini? Tanya Zian serius. Dia menyeka air mata sang istri penuh perasaan. Kangen ibu, jawabnya singkat menghindari tatapan Zian. Sayangnya sang suami tidak semudah itu percaya. Mudah sekali bagi Zian membaca kebohongan Sheila. Pria itu merebut ponsel yang kini Sheila genggam begitu eratnya. Kamu menangis karena benda ini kan? Mendadak panik. Kesedihan yang tadinya terlampau dalam, kini tergantikan dengan ketakutan Zian tahu alasan sebenarnya. Habis sudah dia. Jelas Zian akan menjadikannya bahan ejekan jika ketahuan menangis karena unggahan Natalia. Tidak, nangis karena ibu dibilangin. Bohong sama suami itu dosa sayang. Ucap Zian tersenyum simpul dan merasa akan menemukan harta karun di ponsel Sheila. Jangan bercanda Zian, cepat berikan. Demi mempertahankan harga dirinya di hadapan Zian, Sheila berusaha keras untuk bisa merebut kembali ponsel tersebut. Akan tetapi tingginya yang hanya sebatas dada Zian membuat wanita itu jelas saja kalah. Perebutan ponsel itu masih terus berlanjut. Hingga Zian yang merasa khawatir sang istri menggagalkannya tidak punya cara lain selain mengunci tubuh Sheila di bawah punggungannya. Karena ini. Sheila memerah. Harga dirinya sedang pergi entah kemana saat ini. Tergantikan rasa malu yang luar biasa besar hingga mengalahkan ukuran tubuhnya. Zian tersenyum tipis kalau melihat Sheila sengaja memantau unggahan Natalia dengan caption kata-kata dia tadi pagi. Istrinya menangis bahkan sesak karena itu. Akan tetapi Zian justru sebaliknya. Dia berdebar, hatinya menghangat dan merasa benar-benar berharga. Bukan di mata Natalia, tapi di mata Sheila. Salahkah jika dia tersenyum karena tangisan istrinya? Zian menghela napas sebelum kemudian meletakkan ponsel Sheila sembarangan. Perhatiannya beralih pada sosok lemah lembut yang kini tengah menatap Zian dengan netra indahnya. Istriku menangis hanya karena itu. Katakan, apa perlu aku meminta Natalia hapus agar kesedihanmu ini berkurang? Tanya Zian dengan jarak yang begitu dekat hingga membuat bulu kuduk Sheila meremang. Sheila tidak punya jawaban.
Pertanyaan Xian justru membuatnya kembali meneteskan air mata tanpa diminta. Pria itu segera memeluknya, seraya memberikan keterangan untuk sang istri. Jangan menangis. Kata-kata itu untukmu, bukan wanita itu. Ucap Xian masih terus mengusap pelan pundak Sheila. Ingin sekali dia mencaci Natalia yang sembarangan menjual namanya demi terlihat sebagai pasangan sempurna. Selama ini Sheila hanya diam. Tidak ada reaksi berlebihan, bahkan ketika Xian pulang ke rumah untuk Natalia. Dia juga terlihat santai. Xian tidak marah kali ini. Pria itu justru bersyukur lantaran sang istri terang-terangan menunjukkan kecemburuannya. Hapus air matamu. Jangan menangisi hal murah semacam ini. Istri yang hebat dan mampu membuatku jatuh cinta setiap detiknya itu kamu. Peka sedikit dong sayang. Bukan tidak peka, Sheila hanya membatasi dirinya selagi bisa. Wanita itu sadar betul posisi dan sebagai apa berdiri. Hanya saja entah kenapa sore ini hatinya bicara lain. Dan bersama Xian beberapa hari terakhir, membuat pertahanannya runtuh seketika. Beberapa saat dia diamkan, mungkin Sheila butuh menenangkan dirinya. Hingga wanita itu memberanikan diri untuk menatap sang suami dengan mata sembabnya. Semudah itu matanya bengkak dan memerah seakan baru saja ditinggalkan pergi untuk selama-lamanya. Maaf, tidak seharusnya aku kekanak-kanakan begini. Ungkap Sheila setelah sedikit lebih tenang. Akan tetapi dia belum melepaskan Xian yang memeluknya. Tidak masalah, kamu berhak menangis. Aku akan meminta Natalia menghapus unggahan tidak berguna itu. Bisa-bisanya dia percaya diri dan berpikir itu untuknya. Jangan. Untuk apa kamu melakukan hal semacam itu? Sheila menggeleng. Dia khawatir nantinya Natalia justru berpikir macam-macam dan posisi mereka terancam. Aku tidak suka. Dia membuat istriku menangis sore ini. Ucapnya kemudian beranjak untuk meraih ponselnya. Sheila masih tenggelam dalam kebingungan dan merenungi maksud ucapan Xian barusan. Jadwal kepulangan mereka sebenarnya malam ini. Namun Xian sengaja mengulur waktu untuk menikmati suasana kota malam ini bersama sang istri. Anggap saja permintaan maaf lantaran sang istri menangisinya. Begitu cepat mereka mengenal sedalam itu. Xian mengecup punggung tangan Sheila berkali-kali selama perjalanan. Sheila terenyuh dengan perlakuan Xian. Semakin hari, dia semakin membuat Sheila egois dan ingin memiliki pria ini seutuhnya. Mereka melangkah begitu pelan menyusuri jalanan layaknya pasangan sederhana di sekelilingnya. Seumur hidup, sama sekali Xian tidak pernah merasakan hal ini. Wangi, kamu pakai parfum apa? Tanya Xian sejenak menghentikan aksinya. Kemudian dia ulangi dan seakan tidak ada puasnya. Parfum murah? Jawab Sheila asal sebut demi menyindir Xian yang kerap kali membanggakan parfum mahalnya di hadapan Sheila. Cih, jawabanmu. Kita mau makan di mana? Sulit sekali sebenarnya untuk Xian bisa bebas memadu asmara bersama istrinya. Xian yang merupakan suami Natalia membuat ruang geraknya sangat terbatas. Malam-malam begini dia harus keluar dengan topi dan juga hoodie demi menghindari penglihatan fans Natalia. Terserah, ucap Sheila sebagaimana wanita pada umumnya. Beruntung saja hal itu tidak membuat Xian naik darah. Tidak ada restoran namanya terserah. Jawab Xian santai masih terus menggenggam erat jemari mungil sang istri. Tak berselang lama, keduanya memilih sebuah restoran yang sekiranya aman untuk Xian membuka topi yang mengganggu sejak tadi. Ingin sebenarnya menikmati makan di luar sebagaimana pasangan lain, hanya saja Xian paham resikonya saat ini. Xian menyisir rambutnya dengan jemari sedikit acak-acakan dan hal itu kembali membuat Sheila berdesir tak karuan. Jika Xian bicara cinta setiap detik, sepertinya dia yang terjerat pesona sang suami tanpa sadar. Kamu kenapa? Makanannya tidak enak? Tanya Xian mengerutkan dahi. Sejak tadi Sheila terus memandanginya, dan hal itu sedikit membuat Xian merasa tampan berkali-kali lipat. Tidak. Elak Sheila secepat mungkin, seraya memegang tengkuk lehernya. Sebuah cara jitu untuk menghilangkan kegugupan ala Sheila. Masih kangen ibu. Xian bermaksud lain, sama sekali bukan ke arah sana, melainkan dia tengah mengejek sang istri yang tadi menangis sesenggukan akibat melihat unggahan Natalia. Benar dugaan Sheila. Hal itu menjadi senjata andalan Xian hingga dia tidak berkutik setelahnya. Apa sih? Kenapa sesulit itu mengakui kalau memang cemburu? Aku bukan cemburu, sendak Sheila semakin sebal saja. Memang benar,
Seharusnya kalau makan jangan melihat kemana-mana selain makanan di hadapan kita. Terus apa? Entah, yang jelas bukan cemburu. Xian tidak perlu berdebat untuk menunjukkan kemenangannya. Bukti jika sang istri memang cemburu sudah sangat jelas tadi sore. Kenapa dia semakin menggemaskan cemberut begitu? Sedetik pun Xian tidak melepaskan sang istri dari pandangannya. Demi apapun, dia benar-benar betah. Sejenak pria itu mengingat ucapan sang kakek setiap bersama Sheila. Sebaik-baiknya wanita adalah dia yang ketika dipandang kita merasa betah dan ingin terus bersamanya. Sejak dahulu dia ragu jika wanita mampu membuat enggan beranjak sebentar saja. Namun hal itu terpatahkan kala Sheila hadir dalam hidupnya. Entah sejak kapan mata Xian betah memandangi wanita itu. Akan tetapi seingat dia sejak Sheila masuk dan memperkenalkan diri didampingi Yuda, hati Xian sudah merasakan hal yang berbeda. Berulang kali dia tepis, bahkan berusaha lebih kasar dibandingkan sekretaris sebelumnya. Perasaan Xian tetap sama, hingga ketika malam itu dia melihat dengan nyata Sheila mengenakan pakaian minim dan hendak menyerahkan diri pada Rio. Perasaan Xian semakin menggebu, dan dia tidak terima. Xian, lamunannya buyar. Sedetik dia sadari jika cinta itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun hati dan jiwanya masih menolak jika perasaan itu adalah cinta. Bahkan ketika malam pertama dia masih berpikir jika memang sama sekali tidak ada cinta. Dia yakin menyentuh Sheila memang hanya dengan nafsu. Tapi fakta sebenarnya tidak begitu. Sheila, sini jemarimu. Tita Xian sebelum kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sudah dia siapkan sejak kemarin, sengaja membelinya untuk dia berikan sebagai hadiah setelah menikah. Tanpa basa-basi, Xian memang bukan pria yang pandai merayu sebenarnya. Semoga pas di jemarimu. Aku cuma kira-kira sewaktu membelinya. Ungkap Xian usai memasang cincin bermatakan berlian itu di jemari Sheila. Tampak sederhana, tapi Sheila yakin betul gajinya setahun tidak akan mampu membeli benda ini. Xian, ini Aku tidak terima protes. Itu untukmu, dan satunya untukku. Ayo pakaikan. Tita Xian pada Sheila hingga wanita itu membeliak. Dia gemetar begitu mendengar perintah suaminya. Kamu bunuh diri. Bagaimana sampai orang-orang sadar? Cincin pernikahanku bersama Natalia sudah kubuang. Bentuknya sama, jadi tidak akan ada yang curiga. Ujar Xian tegas, tapi tetap saja perasaan Sheila campur aduk dan tidak bisa mendefinisikan keadaan saat ini. Sheila tidak segera mengikuti sang suami. Dia menunduk dan menggeleng pelan. Untuk pertama kali dia menolak permintaan sang suami secara terang-terangan. Aku tidak bisa, Xian. Kita keterlaluan kalau sudah begini. Kenapa? Tanya Xian serius, dan hatinya merasakan sakit akan penolakan Sheila. Jangan buat dirimu jadi penjahat. Berbohong pada Natalia bahwa cincin ini adalah cincin pernikahan kalian, sementara pasangannya ada di jemariku. Kelewatan, Xian. Tapi kamu memang istriku. Istri rahasia. Jangan memaksa diperlihatkan karena kenyataannya aku memang bayangan. Bak terhunus ribuan anak panah, Xian kehilangan kata-kata. Dia menatap tajam sang istri tanpa berkedip dan merasakan sakitnya luar biasa. Maksudmu apa? Aku akan terima cincinnya jika yang pakai hanya aku. Aku tidak ingin kebohongan suamiku terlalu besar. Nantinya kamu yang dianggap hina dan berdosa. Saat ini pasangan kamu berdasarkan cincin adalah Natalia, bukan aku. Percayalah, Xian ingin meraung saat ini. Dia memejamkan mata kemudian menggenggam erat jemari Sheila. Secepatnya kita akan menjadi pasangan berdasarkan segalanya, sayang. Agama, negara, cincin, atau apapun itu hanya kamu, Sheila. Sheila bungkam. Dia masih terkejut dengan jawaban Xian. Pria itu menangis di hadapannya. Xian terlihat lemah, hingga air matanya perlahan terhenti kala panggilan dari sang papa masuk tanpa dia duga. Mata Xian membola. Dia terlihat panik dan memastikan keadaan di sekelilingnya. Apa? Hotel? Sheila tampak bingung. Dia mengikuti langkah sang suami yang tiba-tiba hendak beranjak tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Xian, tunggu. Ada apa sebenarnya? Papa di Bandung, dan sekarang ada di hotel tempat kita menginap. Ucap Xian dan hal itu sontak membuat mata Sheila ikut membola. Pikirannya mendadak kacau, sama seperti Xian yang kini tampak kebingungan dengan keadaannya. Terus gimana? Mau gimana lagi? Temui saja. Jawab Xian berusaha tenang walau sebenarnya napas pria itu sama sekali tidak teratur saat ini. Ya Tuhan, ada apa papanya kemari? Apa mungkin kehadiranku sebagai orang ketiga sudah sampai ke telinga mereka? Bersambung.